Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tawas dari Cipidjatullah dengan NIM 41032102251070. Di sini saya akan menjawab UTS hakikat berkesulitan belajar. Nomor satunya ada perbedaan learning disability dan learning difficulty. Menurut saya, perbedaan mendasar keduanya terletak pada sumber masalahnya. Learning disability, hambatan belajar bersifat neurologis dan menetap mempengaruhi cara otak memproses informasi seperti disleksia, sementara learning difficulty kesulitan belajar bersifat lebih luas. Seringkali disebabkannya itu oleh faktor eksternal seperti kurikulum yang tidak sesuai, masalah emosional, atau kurangnya stimulasi. Contoh konkretnya, learning disability, seorang siswa itu cerdas, namun terus-menerus kesulitan mengeja kata sederhana karena otaknya mungkin kesulitan memetakan bunyi ke huruf. Difficulty, seorang siswa kesulitan mengikuti pelajaran matematika karena sering absen atau metode pengajaran gurunya yang mungkin terlalu abstrak. Nomor 2 ada hidden disability, hambatan tersembunyi. Kesulitan belajar disebut hidden disability karena secara fisik anak terlihat normal atau sama dengan teman sebaya lainnya. Tidak ada ciri fisik yang menandakan adanya hambatan fungsi otak. Implikasi bagi guru, guru seringkali salah menilai dan menganggap siswa malas, nakal, atau tidak memperhatikan. Jika guru tidak memahami konsep ini, mereka mungkin memberikan hukuman alih-alih akomodasi yang justru memperburuk kondisi psikologi siswa. Yang ketiga ada mitos versus fakta. Menurut pemahaman saya, adalah dua mitos yang sering terjadi. Mitos yang pertama itu, anak dengan kesulitan belajar memiliki IQ rendah. Faktanya, secara definisi, anak dengan hambatan belajar khusus KBS memiliki IQ rata-rata atau bahkan di atas rata-rata. Dampaknya, jika guru mempercayai mitos ini, mereka akan memberikan materi yang terlalu rendah, inklusif semu, sehingga potensi intelektual anak tidak terarah. Mitos yang kedua ada kesulitan belajar akan sembuh seiring bertambahnya usia. Faktanya itu adalah kondisi seumur hidup. Namun, individu bisa belajar strategi kompensasi untuk berhasil. Dampaknya, guru mungkin mengabaikan intervensi dini karena anak hanya terlambat berkembang seperti biasanya. Yang keempat itu ada kesulitan belajar perkembangan versus akademik. Perkembangan hambatan pada fungsi prasyarat seperti motorik, persepsi, bahasa, dan memori terjadi di masa prasekolah. Kalau akademik, hambatan langsung pada kemampuan calistung seperti membaca, menulis, berhitung. Kaitan keduanya berkaitan erat karena kemampuan akademik membutuhkan pondasi perkembangan yang kuat. Misalnya, anak yang mengalami gangguan persepsi visual, perkembangannya pasti akan kesulitan membedakan huruf B dan D saat belajar membaca. Jenis KBS disleksia, menurut saya, yang nomor 5 itu jenis KBS disleksia. Menurut saya, disleksia itu adalah gangguan dalam proses literasi yang melibatkan kesulitan menghubungkan menghubungkan simbol huruf dengan bunyi. Ciri di kelasnya seperti si anak itu, eee, siswa membacanya itu dengan terbata-bata, sering
melompati kata, atau salah mengucapkan kata yang mirip. Dampaknya, siswa akan sangat lambat dalam menyerap informasi secara tertulis, mudah lelah saat membaca, dan merasa kadang rendah diri saat diminta membaca keras di depan kelas. Nomor enamnya ada etiologi atau faktor penyebab. Faktor neurologis, adanya perbedaan struktur atau fungsi pada area otak tertentu seperti area Broca atau Wernicke yang bertanggung jawab atas pengolahan bahasa. Faktor genetiknya, kesulitan belajar seringkali bersifat keturunan. Jadi, jika ada orang tuanya yang memiliki riwayat disleksia, terdapat probabilitas tinggi anaknya juga akan mengalami hal yang sama. Pengaruhnya, faktor ini menyebabkan cara kerja saraf dalam menerima, mengolah, dan menyampaikan informasi menjadi tidak efisien. Yang nomor 7 ada learned helplessness atau ketidakberdayaan yang dipelajari. Kondisi ini terjadi ketika siswa merasa bahwa sekeras apapun kita berusaha, sekeras apapun kita belajar, mereka akan tetap gagal. Ini terbentuk karena akumulasi kegagalan akademik yang terus-menerus dan kritik yang negatif di sekolah yang mengakibatkan siswa berhenti mencoba sama sekali karena merasa tidak mempunyai kontrol atas keberhasilan mereka. Nomor 8-nya ada komorbiditas. Komorbiditas itu adalah kondisi di mana adanya dua gangguan atau lebih secara bersamaan pada satu individu. Contoh hubungan antara KBS dan ADHD. Jadi anak dengan disleksia seringkali juga memiliki ADHD. Dampak di kelasnya mungkin dampak di kelasnya itu guru menghadapi tantangan ganda selain harus memberikan metode pengajaran yang khusus untuk hambatan belajarnya. Guru juga harus mengelola rentang perhatian dan impulsivitas siswa tersebut. Yang nomor 9 ada pentingnya identifikasi dini. Menurut saya, identifikasi dini krusial karena perkembangan otak, fasilitas otak anak di usia dini masih sangat tinggi sehingga intervensi akan jauh lebih efektif dalam membentuk jalur saraf baru. Psikologisnya itu ada mencegah terjadinya learned helplessness dan menjaga harga diri anak sebelum mereka merasa bodoh dibandingkan teman-teman yang lainnya. Yang nomor 10 ada prosedur screening. Ada observasi guru kelas harus memperhatikan siswa yang menunjukkan prestasinya di bawah rata-rata meski sudah diberi bantuan. Identifikasi internal, guru mencoba berbagai metode pembelajaran yang berbeda. RTI, Response to Intervention. Screening menggunakan instrumen khusus seperti eh, instrumen khususnya itu seperti GSA untuk melihat area hambatan secara spesifik. Harus ada rujukan juga jika hasil screeningnya menunjukkan indikasi kuat. Guru merujuk siswa ke profesional seperti psikolog atau dokter spesialis untuk dianalisis secara formal. Peran guru adalah ujung tombak karena mereka yang paling pertama mengenalinya. Ada ketidakwajaran dalam proses pembelajaran siswa secara berhari-hari. Mungkin cukup sekian atas jawaban ujian tengah semester.
Saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.